Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agung Saifullah Gusman. Saya di sini akan menjelaskan PACS sebagai tugas UAS dari Pak Fadli. Mungkin saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. PACS adalah komputer jaringan yang didedikasikan untuk penyimpanan, pencarian, distribusi atau komunikasi, dan menampilkan citra. PACS ini biasanya digunakan pada Departemen Radiologi untuk menggantikan film dengan penyimpanan dan penampil citra medis secara elektronik. Jadi PACS ini adalah sistem yang dipakai oleh instansi-instansi radiologi atau di rumah sakit yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, rumah sakit yang sedang saya lakukan PKL sekarang, yaitu Rumah Sakit Bidar Magelang, menggunakan PACS juga untuk sistem pada instansi radiologi. PACS ini juga adalah komputer, sebuah gambar pengarsipan, dan sistem komunikasi, teknologi pencitraan medis yang menyediakan penyimpanan ekonomis dan akses mudah ke gambar dari beberapa modalitas atau sumber jenis mesin, gambar elektronik, dan laporan ditularkan melalui digital PACS ini. Sumber jenis mesinnya bisa dari Fujifilm dan yang lainnya. PACS ini juga menghilangkan kebutuhan untuk cara manual file, mengambil atau jaket transportasi film, format universal untuk penyimpanan foto PACS, dan transfer DI COM atau digital imaging dan komunikasi untuk pengobatan bisa juga dilakukan. Untuk komponen-komponen PACS, yang pertama, ini komponen utamanya. Yang pertama ada image acquisition modalities atau IAM. IAM ini adalah sistem atau peralatan penghasil gambar yang mengirim gambar ke PACS, misalnya di komputer radiografi atau CR, magnetic resonance imaging atau MRI, ataupun ultrasonografi atau USG. Komponen yang kedua ada PACS Core Application. PACS Core Application ini merupakan aplikasi utama yang mengatur operasi dari sistem PACS, dari mulai workflow manager, terus archiving database, sistem konfigurasi, dan user profilnya bisa diatur. Sistem berperan dalam penerimaan gambar, pengaturan, penyimpanan, distribusi gambarnya, seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Komponen yang ketiga, workstation. Ini adalah perangkat yang akan digunakan untuk melihat image yang telah disimpan dalam PACS. Jenis workstationnya ini ada diagnostik yang biasa digunakan oleh radiolog, juga ada untuk user poli atau ruangan. Juga ada yang digunakan oleh radiologi, biasanya memiliki fitur lengkap agar dapat melakukan diagnosa secara lebih cepat, tepat. Hal tersebut juga dipengaruhi spesifikasi perangkat keras yang digunakan, di mana workstation radiologisnya membutuhkan spesifikasi lebih tinggi dari workstation untuk
user lainnya. Ini komponen terakhirnya yaitu penyimpanan atau data storage. Data storage ini tujuannya untuk menyimpan data yang masuk ke dalam sistem seperti hasil radiografinya. Setelah beres proyeksi, nanti akan disimpan di data storage otomatis komponen PHCS-nya itu. Juga ada fitur-fitur pada PHCS ini. Yang pertama ada pengarsipan atau penyimpanan citra yang tadi komponen juga setelah dijelaskan. Pengarsipan atau penyimpanan citra ini dari berbagai modalitas imaging serta pencarian kembali server pusat data. Kadang-kadang disebut juga imaging server adalah otak dari PHCS terpusat. Mungkin yang lainnya. Yang lainnya fitur-fitur selanjutnya yaitu mengintegrasikan dengan informasi dari database pasien, yaitu HIS atau RIS. Nah, kami di Tidar menggunakan RIS. Yang kedua ini jaringan adalah jalan raya yang menyediakan koneksi. Ya, jaringan adalah jalan raya yang menyediakan koneksi data antara berbagai komponen PHCS, kayak gitu. Yang tadi komponen yang sudah dijelaskan di atas. Ada workstation, ada data storage dan yang lainnya. Terkadang juga terdapat komputer perantara untuk mentransfer gambar dan modalitas ke PHCS atau mentransfer informasi ke dan dari RIS. Jadi bisa dilihat juga di RIS-nya. Fitur ketiga yaitu memudahkan percetakan citra. Dengan adanya sistem digitalisasi PHCS ini yang diterapkan memudahkan dalam menghasilkan citra karena dapat memudahkan pekerjaan hingga informasi yang disampaikan dapat dengan cepat diterima oleh orang lain. Jadi VHCS ini fitur yang bisa menyimpan juga bisa dilihat dari jauh juga. Nanti setelah ini akan dijelaskan juga. Nah, fitur PHCS keempat yaitu menampilkan citra informasi pasien dengan komputer yang terhubung. Sistem atau workstation penampil gambar soft copy merupakan elemen terakhir dari rantai percitraan dan mungkin merupakan wajah yang paling terlihat di PHCS. Penampil gambar atau soft copy ini memberikan tampilan yang dinamis berubah-ubah dari data gambar ke dokter. Sebuah workstation penampil soft copy memiliki dua komponen utama yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Nih, yang tadi saya sebutkan, memungkinkan citra medis dilihat dari lokasi yang jauh atau teleradiologi. Nah, fungsi utama dibuat PHCS ini karena dengan adanya PHCS ini dimungkinkan untuk melakukan teleradiologi. Teleradiologi adalah transmisi elektronik citra radiografi dari semua modalitas radiologi kepada spesialis radiolog secara langsung atau segera dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi misalkan dokternya pada zaman sekarang ya, pada zaman sekarang misalkan dokternya terkena virus COVID-19, dia tidak bisa datang ke radiolog langsung untuk membaca atau melihat gambaran radiolog yang telah dicetak oleh radiolog langsung, radiografer. Dokternya itu tidak langsung melihat dari gambarnya langsung yang dicetak itu, tapi dokter bisa melihat dari rumahnya sendiri melalui fitur PHCS ini. Jadi fungsi utama PHCS ini yaitu untuk memudahkan bisa dilihat dari rumah gitu fotonya. Nah, sedikit tentang teleradiologi. Teleradiologi tujuannya untuk menyediakan layanan interpretasi dan konsultasi radiolog tanpa mengharuskan kehadiran fisik ahli radiologi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, menyediakan layanan tanpa mengharuskan kehadiran fisik ahli radiologi, baik ahli radiologi maupun dokter spesialis radiologinya. Menyediakan gambar radiologi secara tepat waktu dan layanan klinis gawat darurat maupun layanan klinis biasa. Menyediakan dukungan spesialisasi radiologi sesuai kebutuhan.
meningkatkan kesempatan pembelajaran untuk berlatih radiologi, mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas. Nah, ini juga bisa mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas. Menyediakan gambar yang telah diinterpretasikan kepada pihak yang memberikan referensi. Mendukung telemedis. Menyediakan pengawasan studi pencitraan dari jarak jauh. Komponen teleradiologi ini ya. Sedikit ya. Yang pertama, sistem transmisi. Jaringan yang digunakan untuk mengakses citra medis dari komputer server dapat berupa WAN dan MAN atau internet. Server komputer, server dari PHCS, server dan aplikasi yang memiliki modul teleradiologi yang sudah diatur oleh klinik teknisis sehingga dapat diakses oleh pengguna PHCS gitu. Contohnya kayak di rumah sakit tadi itu. Klien merupakan komponen atau gadget yang kompatibel dengan teknologi PHCS, dapat berupa komputer, tablet. Nah, ini yang digunakan oleh si dokter radiolog, spesialis radiolog atau ahli radiolog yang nantinya bisa dilakukan melihat gambar di rumah atau jarak jauh gitu. Harus punya dulu ini kayak aplikasinya dan punya akses masuk untuk ininya PHCS-nya. Jadi nanti bisa melihat dari jauh seperti itu. Mungkin untuk penjelasan PHCS seperti itu. Terima kasih banyak. Saya Agung Saifullah Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.